kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Desa ini dalam rangka sekolah lapang kearifan lokal yang sudah kita lihat di depan, yang kami ambil temanya pada saat ini adalah kedaulatan pangan masyarakat adat. Ya, bagaimana kemudian kita bisa melihat objek kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemujaan Kebudayaan, bahwa bagaimana keterkaitan juga kebudayaan itu dengan berbagai aspek yang diangkat menjadi isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan ataupun kehidupan manusia itu. Salah satunya adalah yang kita angkat pada saat ini adalah kedaulatan pangan. Tentu dalam hal ini ada sasaran utama juga, yaitu ada tradisi lisan, pengetahuan tradisional, kemudian keseniannya, seni pertunjukan tradisional sampai olahraga dan seterusnya itu menjadi fokus kita. Kemudian bagaimana kemudian itu ada di masyarakat adat melalui program sekolah lapang kearifan lokal, yaitu percepatan pemajuan kebudayaan melalui secara partisipatif dengan masyarakat adat. Pada hari ini kami sangat berbahagia sekali bahwa sesungguhnya kebudayaan yang kita lihat itu adalah, kami sangat merasakan sekali waktu kehadiran ketika masih koordinasi maupun pada hari ini, bahwa denyut budaya itu kami rasakan luar biasa sekali di kampung ini, ya. Apa yang kita katakan 10 objek kemajuan kebudayaan ini, pada hari ini sesungguhnya kita semuanya sangat melihat, mulai dari tadi penyambutan ada tari perang. Saya katakan tadi kepada Pak Kadis, luar biasa Pak Kadis, ini anak-anak ini dalam waktu singkat, saya tidak tahu Pak Kadis sudah dari desa ini semua mengajarkan kepada anak-anak itu, tapi kami melihat dari gerakan-gerakannya semua dengan musiknya secara ritmis, semua itu sangat harmoni dan masih dipraktekkan dengan baik. Kemudian ada beberapa simbol-simbol kebudayaan itu yang mungkin hadir di sana, seperti yang saya pakai ini kan sebetulnya merupakan bagian kebudayaan yang memiliki nilai-nilai semuanya, gitu ya. Ya, kemudian juga tadi ada dipertunjukkan dari SMP 3 Tatong, gitu ya, bagaimana kesenian bambu yang dipertunjukkan. Kemudian jenis-jenis makanan yang akan kita angkat juga seperti leye ataupun jali-jali, mungkin ada sorghum atau ada jagung, ada padi atau ada umbi-umbian. Semua ini akan melalui satu program ini nanti melalui program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan bagaimana kita pembinaan terhadap sumber daya manusianya. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita melihat Bapak Ibu, kita sekarang ketergantungan kita dengan sumber-sumber pangan seperti gandum itu sangat besar sekali angkanya. Bahkan gandum itu tidak ada kita temukan di daerah-daerah ataupun ditanam di Indonesia. Begitu kita melihat ada konflik terjadi di luar negeri, perang gitu ya, bagaimana negara penghasil gandum, ya, efeknya mungkin ngaruh kita. Roti yang kita makan mungkin mie yang instan itu yang kita makan itu semuanya berasal dari gandum. Jadi kita ambil temanya sebetulnya adalah kedaulatan pangan, supaya masyarakat adat itu memiliki kedaulatan atas sumber-sumber pangan yang ada yang kita miliki, seperti leye itu gitu ya. Leye, jagung, padi dan seterusnya, kita tidak tergantung lagi. Kami melakukan ini bukan hanya di tempat ini sebetulnya ada rangkaian ketika Pak Dirjen tahun lalu berkunjung mulai dari Momere sampai ke Larangkuna sampai ke Lembata, mungkin Pak Freddy Tokan masih ikut hari itu gitu ya. Dan beliau juga memesankan kepada kami laksanakan di sini. Mungkin Pak Dirjen juga sebetulnya tahun lalu ingin sampai ke sini, tapi karena waktu tidak sampai, kita hanya sampai ke Iriape ya. Oleh sebab itu dalam kegiatan kita juga hari ini Pak Kadis, kita melibatkan dua suku ini, yaitu Lama Kolot dan Keda ataupun Edan gitu ya. Dan mereka ini kita inapkan di kampung ini supaya betul-betul dari apa yang disampaikan Pak Kepala Desa, bagaimana melihat secara langsung potensi-potensi ataupun kekayaan-kekayaan budaya yang kita miliki di daerah ini. Kenapa kita libatkan anak-anak muda? Karena anak-anak muda inilah kita harapkan menjadi penggerak budaya ini. Bagaimana mereka ini akan bisa melakukan 4 hal yang disyaratkan tadi dalam Undang-Undang Pemujaan Kebudayaan. Bagaimana mereka akan melindungi berarti menemukan apa saja, gitu ya, potensi-potensi kebudayaan yang ada di daerah kita ini. Kemudian setelah dilindungi melalui proses pencatatan, pendokumentasian, membuat narasinya. Karena Pak Kadis tadi sampaikan kepada kami bahwa memang tradisi-tradisi kita di Indonesia adalah oral, tradisi yang dituturkan seperti itu. Tidak ada pencatatan sehingga terjadi varian-varian, katakanlah seperti folklore, tradisi dan lisan itu akan sangat beragam sekali, tergantung siapa yang menuturkan, termasuk siapa yang menyampaikan. Seperti tadi acara kita, saya sangat menikmati sekali tembang ataupun nyanyian tadi yang disampaikan itu, ya. Itu merupakan bagian daripada budaya kita, tradisi lisan yang memiliki potensi sebetulnya.
Saya yakin itu pasti akan memiliki nilai-nilai ada ajaran, petuah-petuah yang baik buat kita. Dan Pak Dirjen menyampaikan kepada kita, dimulailah dari kampung. Kami percaya kampung ini memiliki potensi yang sangat luar biasa yang bisa kita angkat dalam lebih tinggi sebagai bagian daripada jati diri kita bangsa Indonesia. Itu di aspek perlindungan. Tetapi bagaimana juga kebudayaan ini bukan hanya berkaitan dengan jati diri ataupun karakter, identitas kita. Bagaimana juga kemudian aspek-aspek pengembangan dan pemanfaatannya sehingga kebudayaan kita juga bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Di hilirnya barangkali ada pemanfaatan untuk pariwisata, ada kontak ekonomi kreatif, membuat konten-konten kebudayaan yang kreatif yang bisa memberikan dampak ekonomi juga kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ketika kebudayaan itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat, masyarakat juga secara otomatis akan melakukan perlindungan, pendokumentasian terhadap kebudayaan yang kita miliki. Inilah sebetulnya tujuan kami. Kemudian sekolah lapang kearifan lokal ini, Pak Kadis, kami sampaikan juga bukan hanya pada tahap ini saja. Kami memfasilitasi nanti ada tahapannya setelah nanti proses temu kenali, objek kebudayaan yang ada di masyarakat adat. Kemudian berikutnya nanti anak-anak hari ini akan melakukan wawancara, menggali informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih memiliki pengetahuan terkait kebudayaan itu. Mereka gali sehingga mereka itu juga kami suruh berpikir mau kita apakan kebudayaan ini. Apakah kita catatkan saja? Apakah kita cukup foto saja? Nah, mereka juga kita berikan kesempatan dan ada fasilitator kita baik dari Jakarta ada ada dari Mas Yanus, beliau adalah dari BRIN dulu LIPI, sekarang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Juga ada fasilitator kita dari Lembata. Tadi saya sudah ketemu ada beberapa. Mungkin salam buat bapak-bapak semuanya. Ya, terima kasih juga kehadirannya. Berikanlah ilmunya, pengetahuannya kepada para pandu-pandu budayanya supaya mereka juga bisa mengenali dan mencintai dan bisa mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan kita. Kemudian di tahap ketiga nanti adalah tahap pengembangan pemanfaatan. Ini semacam semacam bukan selebrasi, tetapi puncaknya seperti apa kira-kira dari proses ini anak-anak ini mau apakan, ya. Dan itu tetap kami fasilitasi dan kami biayai, gitu ya. Sampai nanti pada namanya EKMA, ekspresi budaya masyarakat adat. Dan kegiatan ini kami lakukan juga seharusnya Pak Direktur, Pak Samsul Hadi kemarin sudah sampai, karena kita juga ada kegiatan di sebelah di Adonara, Festival Benih, gitu ya. Kemudian di Sonor juga acaranya kemarin. Ini teman-teman lagi kembali ke Jakarta, sebagian juga ada di Sumba Timur. Oleh sebab itu kami sangat concern sekali. Dan salah satunya juga program yang akan kita angkat sebetulnya di tahun ini adalah di Timur Tengah Selatan, soalnya berkaitan juga dengan ketahanan pangan. Karena apa? Karena isu-isu stunting yang kita angkat, bagaimana keterkaitan kebudayaan ini juga berperan bisa menangani isu-isu nasional melalui jalur kebudayaan. Oleh sebab itu kami harapkan semua partisipasi kita, karena apa? Karena sekolah lapang kearifan lokal ini adalah tidak bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri. Harus bersama-sama dengan masyarakat, harus bersama-sama dengan pemerintah daerah, harus bersama-sama juga dengan teman-teman penggiat kebudayaan, teman-teman dari komunitas kebudayaan, maupun media barangkali yang hadir mempropagandakan, mempromosikan ini sehingga upaya-upaya kemajuan kebudayaan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu Pak Kades, terima kasih sudah memfasilitasi kita di tempat ini yang luar biasa. Titip anak-anak dan sudah berkenan juga tinggal di tempat ini. Kami atas nama Direktur Jenderal Kebudayaan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ke depan bisa memberikan dampak yang signifikan untuk kemajuan kebudayaan, juga bagaimana kemudian bisa dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.